mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang hari ini kita akan membawakan presentasi dari kelompok 7 dengan anggota kelompok saya Ditya Rahman, NPM 162151029. Lalu selanjutnya ada Sylvia Hasna Syagita dengan NPM 192151108. Lalu selanjutnya ada Salma Aulia dengan NPM 192151116. Dan yang terakhir ada Devitri Herlanda dengan NPM 192151124. Langsung saja kita akan membawakan presentasinya dengan daftar isi, yaitu bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah ringkasan jurnal, bab ketiga adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pertama, pendahuluan. Dalam laporan ini, kami memilih artikel nasional dengan judul Etnomatematika pada Permainan Dengklak sebagai media pembelajaran matematika, dengan tujuan untuk lebih mengenal budaya khususnya dalam segi permainan. Adapun harapan kami yaitu agar dapat menemukan ide baru dalam menemukan konsep matematika yang ada dalam permainan tradisional. Karena selain nantinya dapat menemukan konsep matematika dalam permainan tersebut, kami juga dapat mengetahui filosofi-filosofi yang terdapat dalam permainan dengklak. Sehingga dalam mengkajinya, kami menjadi lebih tertarik dikarenakan ada hal-hal menarik yang sebelumnya tidak kami ketahui dan yang dianggap biasa saja, padahal memiliki makna tersendiri. Dilihat dari segi kebermanfaatannya, kami berharap supaya mendapatkan inspirasi bagaimana nanti kami bisa mengaitkan antara konsep matematika dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Supaya siswa tidak bosan dalam belajar matematika dan lebih termotivasi lagi. Kemudian, alasan kami memilih artikel internasional dengan judul Ethnomathematics in Balinese Traditional Dance, A Study of Angles in Hand Gesture, dengan tujuan untuk memberikan sudut pandang baru dalam etnomatematika tari. Adapun harapan kami yaitu dapat menemukan nilai-nilai tersembunyi dari tarian ini dari sudut pandang matematis. Alasan kami memilih jurnal tersebut yaitu untuk lebih mengenal budaya supaya dapat memberikan atau menemukan sudut pandang dalam etnomatematika, baik dalam kesenian, misalnya tari, ataupun permainan tradisional seperti dengklak. Dengan melakukan kajian artikel ini, maka kami dapat mengenal bahwa etnomatematika tidak terlepas dari kebudayaan, serta untuk kedepannya semoga bisa memunculkan gagasan baru mengenai etnomatematika yang ada di sekitar kita. Untuk identitas jurnal nasional dan internasional. Untuk identitas jurnal nasional, jurnal ini mempunyai judul Etnomatematika pada Permainan Dengklak sebagai media pembelajaran matematika. Dengan penulisnya adalah Asri Fauzi dan Ulfa Luil Maknun. Lembaga penulisnya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram, Pendidikan Matematika, Universitas Mataram. Nama jurnalnya adalah Aksioma, Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika. Lembaga yang menerbitkan jurnal adalah Universitas Muhammadiyah Metro. Volumenya adalah volume 7 dan nomor 3. Tahun diterbitkannya jurnal adalah tahun 2019 dan kode ISSN adalah 2089-8703. Selanjutnya untuk identitas jurnal internasional, judulnya itu adalah Ethnomathematics in Balinese Traditional Dance, A Study of Angles in Hand Gestures. Penulisnya adalah Radiusman
lalu ada KSK Wardani, lalu ada RA Absari, lalu ada Nur Mawanti, dan juga G. Gunawan. Lembaga penulisnya adalah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram, Indonesia. Lalu Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mataram, Indonesia. Lalu Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Mataram, Indonesia. Dengan nama jurnalnya adalah Journal of Physics Conference Series. Volumenya adalah volume 1770 dengan nomor 1. Tahun diterbitkannya adalah tahun 2021. Dan doi-nya adalah 10.10.8.8/1770/1701/2074 dengan peringkat jurnal adalah Q 4. Selanjutnya adalah ringkasan jurnal nasional yang akan dibawakan oleh Sylvia. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan jurnal nasional. Pendahuluan, matematika merupakan strategi pembelajaran dengan mengaitkan unsur budaya dalam pelajaran matematika. Indonesia memiliki beragam permainan tradisional yang di dalamnya memuat unsur-unsur matematika. Salah satunya yaitu permainan tradisional dengklak. Dengklak, Sunda Manda atau engklek adalah permainan tradisional yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dimainkan dengan cara melompati petak-petak pada bidang datar dengan satu kaki. Nah, yang kedua ada kajian teori. Menurut Irawan dan Kencanawati 2017, etnomatematika merupakan unsur budaya yang terdapat pembelajaran matematika. Musdalifah dan Yulianto tahun 2015 mengungkapkan potensi etnomatematika pada permainan pecle atau dengklak, yaitu mengandung konsep geometri, simetri lipat, dan jaring-jaring bangun. Penelitian oleh Aprilia Trapsilawisiwi Setiawan 2019 membahas etnomatematika pada petak dengklak yang mengandung unsur bangun datar, refleksi kekongruenan jaring-jaring, dan membilang. Terdapat pola urutan pemain dengklak yang memiliki unsur membilang dan peluang. Bentuk gaco mengandung unsur bangun datar, serta terdapat unsur logika matematika. Nah, metodologi penelitian. Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 3 jenis permainan dengklak, yaitu dengklak ember, dengklak kasur atau sosor, dan dengklak kapal. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis triangulasi, yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya terdapat pembahasan. Permainan dengklak merupakan salah satu permainan tradisional masyarakat Sasak yang sangat digemari oleh anak-anak, terutama pada anak usia 7 tahun sampai 15 tahun. Permainan dengklak memiliki unsur-unsur matematika, yaitu unsur geometri bidang, hubungan antar sudut, jaring-jaring, kekongruenan, refleksi, logika matematika, dan konsep probabilitas atau peluang. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Permainan dengklak dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajaran matematika, karena di dalam permainan banyak mengandung unsur matematika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sylvia yang telah membawakan ringkasan jurnal nasional. Selanjutnya adalah ringkasan jurnal internasional yang akan dibawakan oleh Devi. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan jurnal internasional. Pendahuluan yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara dengan beragam budaya seperti seni dalam membangun, menari, dan pola tradisional memberikan sejumlah topik menarik untuk dibahas dalam etnomatematika. Dari seluruh kajian di Indonesia, sangat sedikit yang membahas tentang etnomatematika tari. Berkaca pada kurangnya kajian yang berfokus pada etnomatematika dalam menari, dalam kajian ini kami memberikan sudut pandang baru tentang topik tersebut. Next. Kajian teori. Etnomatematika merupakan perpaduan antara praktik matematika dan budaya.
Oleh karena itu, erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari di masyarakat sebagai produk konsep matematika yang diwujudkan dalam budaya. Etnomatematika merupakan hasil pengolahan informasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak yang ritmis dan indah. Daya tarik tari didasarkan pada wiraga, wirama, dan wirasanya. Wiraga adalah keterampilan menari meliputi melakukan gerakan dasar dan mengingat urutannya. Wirama adalah keselarasan antara gerak tari dengan irama musik latar. Terakhir, wirasa adalah kesesuaian ekspresi para penari dengan tema tarian. Metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, kami mengamati secara menyeluruh gerakan tari tradisional Bari yang disebut tari pendet, yang memperhatikan konstruksi objek geometri, terutama sudut. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada gestur gerak tangan ngumbang. Ngumbang merupakan gerakan pembuka dalam tari pendet dilakukan dengan jalan cepat dengan kedua tangan memegang bokor. Pola jalan kaki dimulai dari kaki kanan ke kiri dengan X hitungan. Untuk mendapatkan ngumbang, siku tangan harus sejajar dengan dada dan lengan bawah tangan kiri dekat tetapi tidak menempel pada dada. Secara matematis, kita dapat menyatakan posisi siku kanan sebagai O dan dada penari sebagai 2 titik. Sebuah garis X dapat ditarik dari titik-titik tersebut. Misalkan kita dapat menggambar garis yang tegak lurus dengan titik asal O. Jarak lengan kanan bawah dan dada sebesar 1 kepalan tangan. Sementara itu, dari lengan kiri bawah kita bisa menggambarkan garis lain yang disebut Y. Coba lihat pada gambar. Next. Yang kedua yaitu ada sudut kanan gestur agem. Agem merupakan gerakan dasar yang dilakukan dalam posisi stasioner. Untuk membantu mengilustrasikan kasus tersebut, tulisan ini hanya akan membahas tentang usia. Pada agem, posisi siku kiri sejajar dengan mata penari, sedangkan lengan kiri atas sejajar pada bahu. Sehingga bisa digambarkan seperti gambar yang sudah dilampirkan. Next. Yang ketiga yaitu sudut tumpul gerakan tangan ngelung. Dalam ngelung, bahu kanan penari sejajar dengan siku, sedangkan lengan bawah lurus ke samping depan. Sebagai dapat dilihat pada gambar, jika bahu dan siku penari dilambangkan sebagai titik, maka dapat dibuat garis yang melewati titik tersebut. Next. Secara matematis, garis tersebut dapat disebut sebagai X. Dalam gerakan ini, siku adalah titik pusat koordinat yang disebut O. Jika kita dapat menggambarkan garis yang disebut Y dari O ke ujung lengan bawah. Yang keempat yaitu tumpul dan sudut siku tangan ulap-ulap. Ulap-ulap dilakukan dengan cara meletakkan tangan kanan sejajar bahu dan siku kanan sejajar dada, sedangkan tangan kiri sejajar kepala dan siku kiri sejajar mata. Kanan ulap-ulap mengikuti prinsip serupa dengan mengubah posisi tangan kiri. Dalam ulap-ulap, pusat gerakan adalah siku. Gambarkan siku dan bahu kanan dengan titik-titik dan buat garis yang disebut X menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, kemudian gambarkan lengan bawah dengan sebuah titik dan hubungkan dengan titik di siku. Gambarlah garis yang menghubungkan titik-titik tersebut yang disebut dengan Y. Dari wawancara dengan para ahli dijelaskan bahwa posisi lengan bawah tepat di depan siku. Tuh seperti gambar yang telah dilampirkan. Nah, lalu di tangan kiri, pusat gerakan tangan juga siku. Kami mewakilinya sebagai O. Kemudian tangan kiri sejajar dengan dahi dan siku sejajar dengan mata.
Jika posisi siku kiri dan mata kiri direpresentasikan sebagai titik, kita dapat buat garis yang menghubungkan titik-titik yang disebut X. Kemudian, kita dapat menggambar garis tegak lurus terhadap X disebut dengan Y. Jika ujung lengan kiri bawah dilambangkan dengan titik yang disebut A dan garis yang menghubungkan O ke A, kita akan mendapatkan seperti pada gambar. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa gerak tangan tari pendet dapat dikategorikan dalam 3 jenis sudut, yaitu sudut lancip, 0 derajat, sudut 0 derajat lebih kecil dan lebih besar dari 90 derajat. Sudut siku-siku yaitu 90 derajat dan sudut tumpul yaitu 0 lebih kecil dari 90 derajat dan lebih besar dari 180 derajat. Sudut lancip dapat dilihat pada ngumbang, sedangkan sudut siku-siku dapat dilihat pada gerakan agam dan sudut tumpul dapat dilihat pada gerakan ngelung. Fakta menarik ini dapat dijadikan rekomendasi untuk mengenalkan benda-benda geometri kepada siswa sekolah dasar dan menengah. Dengan demikian, siswa dapat belajar matematika dari budaya dan lingkungannya yang akan sangat membantu untuk meningkatkan apresiasi matematika mereka dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga kepada Devi yang telah membawakan materinya. Selanjutnya adalah pembahasan jurnal nasional yang akan dibawakan oleh Salma. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan jurnal nasional. Nah, yang pertama yaitu ada relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulisannya. Nah, untuk relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang penulisan ini bertujuan membahas mengenai unsur matematika yang terdapat dalam permainan tradisional dengklak. Lalu yang kedua yaitu ada pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Nah, alasan rasional masyarakat memandang bahwa matematika ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan budaya adalah karena masyarakat ini kurang dapat merasakan manfaat dari belajar matematika. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada pemilihan serta cakupan kajian teori. Nah, untuk pemilihan kajian teori dalam artikel ini sudah sesuai dengan pokok pembahasan yang akan diteliti, etnomatematika, permainan tradisional, serta membahas mengenai permainan tradisional dengklak. Lalu yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Nah, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif. Nah, yang selanjutnya di sini ada kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Nah, dapat dilihat sendiri ya untuk kerangka berpikir penulisnya. Dapat dilihat. Lalu next. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikut. Nah, yang pertama untuk kesimpulannya yaitu permainan tradisional dengklak ini memiliki nilai edukasi yang dapat membentuk karakter anak. Lalu yang kedua, manfaatnya ini dapat melatih fisik, keseimbangan anak, melatih konsentrasi anak, melatih kecerdasan anak, melatih anak untuk mentaati aturan, melatih sportivitas, melatih anak untuk melatih kejujuran, dan juga melatih kreativitas anak. Lalu yang ketiga, manfaatnya ini yaitu permainan dengklak ini dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk pembahasan di sini kita dapat melihat bahwa secara keseluruhan artikel yang berjudul etnomatematika eksplorasi dalam permainan tradisional Jawa sudah dapat dikatakan baik walaupun tidak dijelaskan mengenai pengimplementasian permainan dengklak. Akan tetapi artikel tersebut dapat memberikan manfaat dan juga informasi secara rinci dari hasil penelitian kepada para pembaca dan peneliti lain. Oke, mungkin untuk pembahasan dari jurnal nasional sendiri cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Salma yang telah membawakan materinya. Selanjutnya adalah tentang pembahasan jurnal internasional yang akan dibawakan oleh saya.
Relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Relevansi topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis yaitu bertujuan untuk menggali gerakan tari tradisional Bali yang mengandung konsep matematika, yaitu tentang sudut. Lalu selanjutnya adalah pemilihan serta cakupan kajian teori. Pemilihan kajian teori dalam artikel ini sudah sesuai dengan pokok pembahasan yang akan diteliti, mencakup hubungan antara etnomatematika dengan budaya, khususnya membahas teori tentang etnomatematika, matematika, budaya, tari tradisional, tari pendek, geometri, dan jenis-jenis sudut. Sehingga menjadi struktur yang akan digunakan dalam studi tentang sudut dalam gerakan tangan tari pendek yang merupakan tari tradisional dari Bali. Metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lalu untuk kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan, bisa dilihat semuanya. Untuk merupakan yang menjadi main idea adalah tentu saja matematika, lalu nanti turun membentuk sebuah piramid, di bawahnya ada matematika, di sampingnya ada budaya, lalu di bawahnya lagi ada geometri dan tari tradisional, di bawahnya lagi ada tari pendek, lalu ada jenis-jenis sudut, dan mereka semua saling berkaitan. Kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya. Penulis menyimpulkan bahwa gerak tangan tari pendek dapat dikategorikan dalam 3 jenis sudut, yaitu sudut lancip antara 0 sampai 90 derajat, sudut siku-siku dengan sudut 90 derajat, dan sudut tumpul dengan sudut antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Sudut lancip dapat dilihat pada gerakan ngembang, sedangkan sudut siku-siku dapat dilihat pada gerakan agem, dan sudut tumpul dapat dilihat pada gerakan ngelung. Selain itu juga, penulis menyampaikan saran untuk penelitian tersebut, bahwa penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan rekomendasi untuk mengenalkan benda-benda geometri kepada siswa sekolah dasar dan menengah, sehingga siswa dapat belajar matematika dari budaya dan lingkungannya yang akan sangat membantu untuk meningkatkan apresiasi matematika mereka dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan tentang ide persetujuan, kritik sanggahan, uraian, penjelasan, serta posisi penulis jurnal review terhadap jurnal. Terdapat beberapa sanggahan terhadap artikel yang berjudul Ethnomathematics in Balinese Traditional Dance, A Study of Angles in Hand Gesture. Di antaranya, pada bagian pembahasan terdapat beberapa bagian kosong yang seharusnya diisi dengan simbol matematika seperti derajat, lalu simbol sudut seperti theta, sehingga struktur kalimatnya menjadi sulit dipahami karena bagian-bagian kosong tersebut. Kurangnya penulis dalam mengekspor mengenalkan gerakan-gerakan tari pendek yang dihubungkan dengan materi sudut dalam matematika. Hal tersebut dibuktikan pada pembahasan yang hanya membahas 4 gerakan saja. Serta dalam artikel tersebut, penulis kurang menjelaskan pentingnya penelitian tersebut dilakukan dan kurangnya memaparkan refleksi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, hasil pembahasan dari penelitian tersebut disetujui bahwa gerakan-gerakan dalam tari pendek memiliki keterkaitan dengan matematika, khususnya dengan materi jenis-jenis sudut. Itulah tentang pembahasan jurnal internasional. Lalu kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil review literatur dari jurnal nasional yang berjudul Ethnomathematics pada Permainan Dengklak sebagai media pembelajaran matematika dan jurnal internasional yang berjudul Ethnomathematics in Balinese Traditional Dance, A Study of Angles in Hand Gestures, dapat disimpulkan bahwa matematika dan budaya merupakan dua hal yang berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan matematika seseorang muncul karena dipengaruhi oleh budaya. Artinya, apa yang mereka lakukan dalam memahami matematika berdasarkan apa yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dibutuhkan sebuah jembatan yang dapat menghubungkan matematika dengan budaya dan kehidupan sehari-hari. Yang jawabannya adalah etnomatematika. Salah satu budaya yang bisa dilihat langsung adalah pada permainan dengklak dan tari pendek dari daerah Bali. Dan
dari kedua kebudayaan tersebut menerapkan berbagai konsep matematika atau yang sering dikenal dengan istilah etnomatematika. Lalu berdasarkan hasil penelitian mengenai etnomatematika yang berjudul Ethnomathematics in Balinese Traditional Dance, a Study of Angles in Hand Gestures, gerak tangan tari pendek dapat dikategorikan dalam 3 jenis sudut, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sudut lancip dapat dilihat pada ngembang, sedangkan sudut siku-siku dapat dilihat pada gerakan agam, dan sudut tumpul dapat dilihat pada gerakan ngelung. Fakta menarik ini dapat dijadikan rekomendasi untuk mengenalkan benda-benda geometri kepada siswa sekolah dasar dan menengah. Dengan demikian, siswa dapat belajar matematika dari budaya dan lingkungannya yang akan sangat membantu untuk meningkatkan apresiasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk saran, dengan adanya kajian artikel ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca dalam menganalisis artikel, khususnya dalam konteks etnomatematika. Selain itu juga, dengan adanya kajian artikel ini menjadi motivasi dan bahan referensi kami untuk senantiasa berinovasi dan mengeksplorasi keberadaan etnomatematika yang belum pernah terungkap dan dapat bermanfaat dalam pembelajaran matematika nantinya. Saran dari penulis untuk para pembaca yaitu tetap selalu melestarikan budaya, khususnya budaya di daerah tempat tinggal, lalu umumnya budaya daerah di luar sana. Karena dengan adanya budaya dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan, dunia pendidikan, serta luang lingkup yang lebih kompleks, ialah pembelajaran matematika. Mungkin mohon sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman? Nah, jika tidak ada, izinkan saya menutup presentasi kali ini dengan pantun. Jalan-jalan ke Buah Batu, pulangnya membeli jambu. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.